siapa, paling tidak kita punya pilihan. Ada J, ada Justin, ada Rido, ada Jordi, ya kan. Ferrari kemarin juga menjadi opsi, ya. Ada Mesilder di kanan kiri, ada opsi. Nah inilah yang saya bilang kita terus mempertebal. Mungkin melakukan ini apabila yang bersangkutan belum setuju, apalagi keluarganya. Jadi letter of consent yang kita pegang itu adalah salah satu yang memang menjadi acuan kita. Jadi ya doakan saja prosesnya bisa cepat, sesuai yang tadi Pak Waketum sudah sampaikan. Kemudian nanti kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya untuk mereka sendiri agar segera bergabung. A clear picture in our mind of what a train to win framework looks like and how you impose that on a club. It's more about a collaborative process. It's about, for these 20 days, understanding the players, how they are traveling away on those trips that have been really difficult for them. Asia terkejut, John Hartman disebut akan lanjutkan proses naturalisasi dua bomber Liga Inggris Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Sepak bola Asia kembali diguncang oleh sebuah wacana besar yang menyebar luas dan memantik perhatian lintas negara. Kali ini, sorotan tertuju pada tim nasional Indonesia yang disebut-sebut tengah bersiap melanjutkan proses naturalisasi dua penyerang tajam yang merumput di Inggris, Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Isu ini mencuat seiring dimulainya era baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih anyar John Hartman, sosok yang dikenal berani mengambil keputusan strategis demi percepatan prestasi. Kabar tersebut menyebar cepat dan langsung menimbulkan efek kejut di kawasan Asia. Banyak pengamat menilai bahwa jika Indonesia benar-benar mampu menghadirkan dua bomber berpengalaman dari sepak bola Eropa, maka peta persaingan Asia akan mengalami perubahan signifikan. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai proyek jangka panjang semata, melainkan sebagai kekuatan baru yang berpotensi langsung memberi ancaman. Nama Joel Piroe dan Victor Gyökeres bukanlah figur asing di kancah sepak bola Eropa. Keduanya dikenal sebagai penyerang dengan produktivitas tinggi, karakter bermain modern, serta pengalaman menghadapi tekanan kompetisi ketat. Mengaitkan dua nama ini dengan timnas Indonesia jelas menjadi bahan diskusi panas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di media dan komunitas sepak bola Asia. Masuknya John Hartman sebagai pelatih kepala menjadi konteks penting dari mencuatnya wacana ini. Hartman dikenal sebagai pelatih yang memiliki visi jangka panjang namun tidak ragu mengambil langkah besar untuk mempercepat peningkatan kualitas tim. Dalam berbagai proyek yang pernah ia tangani, pendekatan berbasis penguatan mental, fisik, dan struktur tim selalu menjadi prioritas utama. Dalam konteks Indonesia, Hartman disebut melihat kebutuhan mendesak di sektor lini depan. Selama bertahun-tahun, efektivitas penyelesaian akhir kerap menjadi kendala utama timnas Indonesia saat menghadapi lawan dengan level kompetisi lebih tinggi. Kehadiran striker dengan jam terbang tinggi di Eropa dipandang sebagai solusi strategis untuk menutup celah tersebut. Wacana naturalisasi Joel Piroe dan Victor Gyökeres dinilai sejalan dengan arah kebijakan PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan diaspora dan pemain keturunan telah menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat peningkatan kualitas skuad. Dalam kerangka ini, naturalisasi tidak semata-mata dilihat sebagai langkah instan, tetapi sebagai investasi pengetahuan dan mentalitas profesional. Di tingkat Asia, kabar ini memicu berbagai reaksi. Banyak pihak menyebut Indonesia tengah melakukan manuver agresif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengincar dua striker Liga Inggris secara bersamaan dianggap sebagai pernyataan ambisi yang sangat jelas. Asia Tenggara yang selama ini didominasi rival tradisional kini menghadapi kemungkinan munculnya kekuatan baru dengan daya gedor jauh lebih tajam. Joel Piroe dipandang sebagai penyerang dengan profil yang sangat cocok untuk sepak bola Asia. Mobilitas tinggi, kemampuan bermain antar lini, serta naluri gol yang konsisten membuatnya dinilai ideal untuk menghadapi pertahanan rapat yang kerap ditemui di kawasan ini. Kehadirannya diyakini mampu memberi variasi serangan yang selama ini terbatas. Sementara itu, Victor Gyökeres membawa karakter yang berbeda namun sama berbahayanya. Postur kuat, kemampuan duel fisik, dan insting mencetak gol dari berbagai situasi menjadikannya tipe striker yang sulit dijaga.
Dalam banyak analisis, kombinasi Piru dan Gyökeres dipandang sebagai pasangan yang saling melengkapi, menawarkan fleksibilitas taktik bagi pelatih. Asia dibuat terkejut bukan hanya oleh kualitas individu kedua pemain, tetapi juga oleh keberanian Indonesia dalam membangun proyek besar. Banyak federasi di kawasan Asia selama ini memilih pendekatan konservatif, namun langkah Indonesia dianggap melampaui pola tersebut. Ini menandai perubahan paradigma dalam cara membangun tim nasional. Dalam perspektif John Hertman, wacana ini disebut sebagai bagian dari upaya membentuk identitas tim yang kuat sejak awal masa kepemimpinannya. Ia diyakini ingin memastikan bahwa timnas Indonesia tidak lagi sekadar kompetitif, tetapi juga ditakuti. Kehadiran striker dengan reputasi Eropa menjadi simbol ambisi tersebut. Meski demikian, proses naturalisasi bukanlah hal sederhana. Berbagai aspek hukum, administratif, dan regulasi FIFA harus dipenuhi secara ketat. Oleh karena itu, wacana ini dipandang masih berada dalam tahap penjajakan dan penelusuran mendalam. Namun, sinyal bahwa proses akan dilanjutkan sudah cukup untuk mengguncang opini publik Asia. Di dalam negeri, reaksi publik bercampur antara euforia dan kehati-hatian. Banyak supporter melihat ini sebagai peluang emas untuk membawa timnas Indonesia naik kelas secara signifikan. Di sisi lain, muncul pula diskusi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pemain naturalisasi dan pengembangan talenta lokal. PSSI sendiri dipandang memiliki peran sentral dalam mengawal proses ini. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, federasi dikenal aktif membangun jaringan internasional dan berani mengambil langkah strategis. Wacana naturalisasi Piru dan Gyökeres dianggap sejalan dengan visi besar tersebut. Dampak potensial dari kehadiran dua bomber Liga Inggris ini juga meluas ke aspek non-teknis. Citra sepak bola Indonesia di mata internasional diprediksi akan meningkat drastis. Liga domestik, pembinaan usia muda, hingga minat sponsor diyakini akan ikut terdorong oleh efek domino dari proyek besar ini. Dalam konteks kompetisi Asia, langkah Indonesia ini mulai mengubah cara pandang rival. Timnas Garuda yang sebelumnya dianggap kuda hitam kini berpotensi menjadi kontestan serius. Negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah mulai memperhitungkan Indonesia dalam peta kekuatan baru. Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak bisa instan. Integrasi pemain baru, adaptasi budaya, serta pemahaman taktik membutuhkan waktu. John Hertman dituntut untuk mengelola ekspektasi sekaligus memastikan bahwa fondasi tim tetap kokoh. Menjelang agenda internasional seperti FIFA Series dan turnamen Asia lainnya, wacana ini memberi dimensi baru dalam persiapan timnas Indonesia. Lawan-lawan potensial mulai berspekulasi tentang perubahan wajah Garuda, sementara publik menanti perkembangan lanjutan dengan penuh antusias. Kesimpulannya, wacana lanjutan proses naturalisasi Joel Piru dan Victor Gyökeres di era John Hertman telah mengejutkan Asia dan membuka babak baru dalam narasi sepak bola Indonesia. Terlepas dari realisasi akhirnya, isu ini menegaskan satu hal, Indonesia tengah bergerak dengan ambisi besar dan keberanian tinggi untuk mengubah statusnya di panggung sepak bola Asia. Jika langkah ini benar-benar terwujud, sejarah baru berpotensi tercipta